Oke, halo, selamat pagi teman-teman anak-anak SMP Bogor 3 Yogyakarta. Ketemu lagi dengan Pak Catur. Nah, kali ini Pak Catur bukan di sesi BK menyapa ya, tapi Pak Catur di sini secara spesifik. Nah, itu akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dari rumah, atau kalau sekarang kita sebut sebagai BDR. Di semester yang kemarin atau di tahun pelajarannya sebelumnya kita biasa menyebutnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, Pak Catur kali ini akan membahas tentang strategi BDR ya. Loh, kenapa harus ada strategi? Ya tentu harus ada dong. Kenapa? Karena BDR itu kan juga belajar. Belajar itu sebuah aktivitas di mana segala halnya itu harus direncanakan dengan baik. Kenapa kalau seandainya BDR ini kita ikuti dengan dah yang penting ikut aja, dah yang penting ngerjain, dah yang penting nanti ngumpul tugas, toh nanti juga selesai semuanya. Nah, itu bisa sih, cuman nanti akan berkaitan dengan hasil yang akan teman-teman dapatkan. Nah, untuk itu di sesi ini Pak Catur secara khusus akan membagikan atau sharing tentang strategi atau tips-tips yang baiknya teman-teman bisa lakukan di rumah agar mendapatkan nilai yang maksimal atau minimal teman-teman bisa lancar dalam mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Sama seperti yang kita ketahui bahwa semester ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, yang itu berarti kita tidak secara langsung bertemu ya. Dulu ketika kita pembelajaran langsung atau tatap muka, kita mau tanya, kita mau meminta guru menjelaskan berulang-ulang, itu bisa secara langsung. Kalau sekarang kan kita belajarnya menggunakan media, itu berarti butuh trik-trik khusus. Nah, oke, Pak Catur akan mulai dari tips dan trik yang pertama. Yang perlu kalian siapkan pertama kali adalah mengetahui jadwal ya. Itu yang harus teman-teman miliki dulu, jadwalnya dulu. Kalau teman-teman nggak punya jadwal, ya gimana mau ikut kegiatan pembelajaran ya. Walaupun semua perlengkapannya sudah siap segala macam, kalau nggak tahu jadwalnya, ya bisa saja nanti terlewat ya. Pahami jadwalnya ya, pahami jadwalnya. Kalau ada yang kurang paham, segera tanyakan. Tanyakannya kemana? Bisa ke wali kelas, bisa ke tim pengembang, atau bisa ke guru BK atau Pak Catur ya. Nanti kami semuanya akan mencoba untuk memperjelas jadwal yang ada. Yang pertama, jadwal harus ada. Kedua, ya, harus tahu modelnya dulu. Sekolah ya melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah itu modelnya seperti apa? Ya, apakah belajar real time online, kayak ujian online kayak gitu, jadi harus sesuai dengan waktu, dengan protokol khusus, atau pembelajaran online yang dikombinasi ya. Dikombinasi maksudnya ya materi diberikan secara online tetapi diberikan jeda waktu untuk mengerjakan ya. Teman-teman bisa buka buku, bisa tanya ya, bisa sharing dengan orang tua di rumah ya. Itu harus teman-teman pahami dulu ya. Berikutnya yang ketiga adalah peralatan dan perlengkapan. Teman-teman harus mempersiapkan peralatan dan perlengkapan secara maksimal. Secara maksimal di sini Pak Catur maksud bukan berarti HP harus baru, laptop harus baru, harus dipasang WiFi di rumah, tidak. Tetapi ya perlengkapan yang terbaik di sini adalah memaksimalkan apa yang teman-teman miliki. Yang sering terjadi adalah teman-teman ya punya alat sebenarnya bagus, tetapi teman-teman tidak memahami fungsi dari alat itu secara maksimal. Ya, teman-teman harus ibaratnya itu kenali karakter alatnya itu seperti apa. Oh, HP ku ini kalau saya pakai buat main game itu bagus, tapi nanti hanya cuma 30 menit, habis itu menit berikutnya terus jadi lelet, jadi panas, dan seterusnya. Nah, contoh itu, yaitu yang cara untuk mengenalinya. Terus HP ku ini kalau dipakai buat buka halaman website itu agak lemot,
wah HP ku ini sering muncul iklan-iklannya, HP ku ini tidak bisa di ini itu digituin, HP ku ini bisa buat ini buat itu. Nah, itu apa yang Pak Catur maksud, mengenali alatnya, ya, pahami benar alat-alatnya. Kalau seandainya teman-teman ya menjumpai alat yang teman-teman pakai itu kok internetnya bagus, maksudnya sinyalnya kuat, tapi buat buka halaman website atau link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapel kok itu sukanya lama, kemudian kok malah muncul iklannya. Nah, teman-teman harus tahu cara mengatasinya. Teman-teman harus cek juga, teman-teman biasa gunakan HP itu buat apa saja. Kenapa harus sampai segitunya? Karena biasanya penggunaan kita ya terhadap perangkat itu yang kita pegang sehari-hari, contohnya HP, itu setiap hari kita pakai, setiap hari kita buka, gunakan untuk membuka halaman-halaman tertentu, itu biasanya ada jejaknya. Biasanya nyimpen ke memori. Semakin lama otomatis kan semakin penuh. Dan itu semakin lama juga akan menurunkan kinerja dari HP itu. Nah, yang paling sering dialami anak itu kondisinya seperti itu. HP buat buka ini, buka itu, tapi nggak diperhatiin, nggak dibersihin lah, katakanlah seperti itu. Terus jadi numpuk-numpuk, makanya kalau buka link, nyimpen ini, nyimpen itu jadi kesulitan. Ya, cek dulu ya alat-alat yang dipunya, HP-nya atau laptopnya dicek. Kalau badan kita ya katakanlah sehat atau tidak. Kalau kurang sehat, dibenahi. Ya, kalau memang itu susah dibenahin sendiri, bawa ke tukang servis, katakanlah seperti itu. Kalau bisa dibenahin sendiri ya benahin aja sendiri. Ya, kalau Pak Catur misalkan di HP itu suka Pak Catur tak-atik sendiri. Kalau seandainya wah ini nggak bisa bener ya, malah salah itu jadi nggak bisa ini, ya udah Pak Catur langsung reset saja. Tapi alangkah jauh lebih baik kalau teman-teman pahami benar karakter alatnya seperti apa, kemarin dipakai buat apa, kok jadi seperti apa. Nah, jadi teman-teman tahu solusinya seperti apa untuk mengatasi kendala-kendala dalam memanfaatkan alat itu seperti apa. Gitu. Kemudian tadi sudah ada alat untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berikutnya yang penting juga, yang keempat, Pak Catur nanti kasih tipsnya, nggak perlu banyak-banyak ya. Yang keempat adalah keinginan atau niat untuk maju ya. Keinginan atau niat untuk maju itu juga menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya alat, teman-teman punya jadwal, teman-teman tahu model pembelajarannya seperti apa, tapi teman-teman tidak punya niat, ya nanti percuma ya, teman-teman akan malas-malasan. Nah, niat ini bisa menentukan keberhasilan kita. Kenapa? Karena kalau kita memiliki niat yang besar, niat yang sungguh-sungguh, itu akan memberikan tenaga, memberikan semangat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Itu yang utama. Nah, dari 4 hal itu teman-teman bisa lakukan. Berikutnya lagi nih, biasanya kalau pembelajaran jarak jauh itu anak-anak harus bisa beradaptasi ya, belajar dengan dulu kita terlalu sering belajar mendengarkan dan melihat guru menjelaskan. Kita harus merubah kebiasaan itu dengan pertama membaca perintah ya. Kemampuan membaca itu harus teman-teman tingkatkan. Kenapa? Karena guru dalam memberikan materi dalam pembelajaran jarak jauh itu tidak selamanya menggunakan video seperti yang Pak Catur gunakan sekarang ini ya. Ada waktunya guru itu merubah video atau merubah audio ya, yang biasa dilakukan oleh guru itu menjadi sebuah bahasa tulis. Nah, kemampuan dalam memahami bahasa tulis itu harus teman-teman tingkatkan. Salah satunya gimana caranya? Literasi ya. Literasi itu penting, membaca itu penting, apalagi membaca petunjuk ya. Jadi ketika teman-teman nanti buka GC, baca dulu petunjuknya seperti apa, perintahnya seperti apa, pahami dulu ya. Sering nih Pak Catur dapat pertanyaan ya, GC baru nongol ting ya, notifikasi gitu nyala. Belum ada 5 menit anak sudah tanya, "Pak, ini gimana? Pak, ini gimana, Pak? Nggak bisa, kok nggak bisa?" Padahal di situ petunjuknya jelas.
anak harus melakukan 1, 2, 3 tahapannya, baru nanti melakukan ke tahapan berikutnya. Nah, literasi dan kemampuan dalam memahami bahasa tulis itu harus ditingkatkan, ya. Biar apa? Biar kita bisa cepat beradaptasi, ya. Oh, bisa memahami perintah dari guru. Guru pengennya seperti ini, oke, jalani, ya. Apalagi kan kita dalam artian kami, Bapak Ibu guru dengan kalian kan tidak dalam posisi yang dekat. Jadi ketika teman-teman mudah untuk memahami bahasa tulis, tentu saja teman-teman akan semakin dimudahkan dalam belajar. Kalau teman-teman sulit memahami bahasa tulis, mau tanya ke siapa? Ya, orang tua di rumah bisa saja, ya. Tetapi ya sebisa mungkin kita harus memiliki kemampuan memahami itu dengan baik. Ya, berikutnya lagi. Ya, keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya, kadang kadang Pak Catur juga seperti itu, ya. Untuk mencoba sesuatu yang baru itu ragu. Nanti kalau salah gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau itu gimana? Padahal keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru itu bisa membantu kita menemukan jalan keluar dari apa yang kita cari. Contoh, Pak, cara upload foto di GC gimana sih? Padahal di situ ada tombol, ada beberapa fasilitas dari GC, ya, yang bisa dimanfaatkan, bisa tinggal klik, ya, cari apa yang mau diupload. Tapi karena kita takut salah, takut nanti datanya hilang segala macam, nanti harus ngulang lagi, ya, terus jadi nggak melakukan apa-apa. Nah, keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru itu sangat diperlukan. Apalagi teman-teman ya sekarang ini belajarnya itu sangat akrab dengan alat, ya, sangat akrab dengan alat. Itu yang paling sering Pak Catur lakukan. Kalau misalnya bekerja dengan alat, ya otak-atik aja. Kalau seandainya tidak tahu tentang fungsi dari alat itu atau aplikasi itu, misalkan ada waktu untuk cari referensi, ya cari referensi. Kalau nggak ada waktu untuk mencari referensi atau memang tidak ada referensinya, ya learning by doing, ya klik sana, setting sini, ya itu Pak Catur lakukan. Nah, namun buat kalian nanti sebisa mungkin ya semangat untuk mencari sesuatu yang baru, untuk menghadapi sesuatu yang baru itu di lebih kualitasnya lebih besarin lah daripada yang kemarin-kemarin. Dan berikutnya lagi adalah memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu. Kalau Pak Catur ketahui dari jadwal yang sudah diberikan oleh tim pengembang dan kurikulum, ya, di situ ada jeda-jeda waktu, ya, di situ sudah jelas pembagian waktunya, sesi 1, sesi 2, kemudian mapel A, mapel B, dan seterusnya. Nah, manfaatkan waktu itu dengan baik. Kalau saran dari Pak Catur, ketika di situ dituliskan jadwal pukul 7.30, ya siap sebelum pukul 7.30. Walaupun itu nanti waktunya dari jam 7.30, katakanlah sampai jam 9.30, mosok 2 jam pakai HP terus, ngerjain terus, pasti cuma nanti 15 menit, 30 menit, terus kalian ngaktifinnya atau membuka kegiatannya itu nunggu waktunya mepet. Sebisa mungkin hindari seperti itu, ya. Kalau jadwalnya 7.30, ya siap kurang dari itu atau sebelum itu. Biar apa? Biar kalian mempunyai waktu yang cukup untuk mengerjakan kegiatan itu atau mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh itu secara maksimal, ya. Bisa saja kan nanti ketika teman-teman mengikuti pembelajaran ada kendala teknis harus dibenahi, ya. Bisa saja toh ketika nanti teman-teman mengikuti kegiatan pembelajaran ternyata materinya banyak, butuh waktu untuk mengerjakan. Nah, ketika teman-teman punya waktu yang cukup, punya waktu yang baik, otomatis teman-teman bisa memanfaatkannya, ya. Apa yang menjadi misalkan kegiatan waktu itu bisa dikerjakan dengan baik, ya. Tidak terus keburu. Ya, nanti kalau mepet-mepet, ya, katakanlah 15 menit sebelum tugas itu waktunya habis, teman-teman baru masuk, ternyata ada kegiatan yang banyak, kendala teknis segala macam, endingnya apa? Teman-teman tidak mengikuti atau teman-teman tidak mengumpulkan kegiatan ketika pembelajaran waktu itu. Yang rugi siapa? Teman-teman sendiri, ya. Nanti terus teman-teman dicek sama wali kelas, ayo si A, si B, si C, ya, kerjakan tugasnya kan belum dikumpul ini itu. Jadi nggak tenang deh,
ya. Tapi kalau teman-teman punya pembagian waktu yang baik, semuanya akan lebih enak, nyaman. Waktunya istirahat, waktunya teman-teman mungkin main, ngobrol dengan keluarga, bisa digunakan dengan baik pula. Tidak ada bayang-bayang, oh aku belum ngumpul tugas ini, belum ngumpul tugas itu, ya. Manajemen waktu itu perlu, ya. Kemudian berikutnya adalah selain manajemen waktu, itu manajemen kuota. Khususnya buat teman-teman yang di rumah itu tidak memiliki akses internet, contoh kayak wifi dan sejenisnya, harus memanfaatkan paketan dari kartu seluler yang dimiliki teman-teman. Manajemen kuota itu penting, ya. Kan itu ada di fasilitas HP itu untuk ngecek kuotanya tinggal berapa, digunakan untuk apa saja, fungsinya itu bisa dipantau. Nah, manfaatkan itu dengan baik, ya. Kemudian belilah paket itu, ya, paket data itu yang sesuai dengan peruntukannya. Contoh teman-teman baru fokus untuk pembelajaran jarak jauh atau BDR, ya belilah paket untuk itu, ya. Jangan sebaliknya, contoh mau dipakai buat BDR atau belajar dari rumah, tapi beli paketnya hanya paket chatting, ya nanti kalau buka aplikasi kayak Google Classroom itu nanti akan sedikit banyak kesulitan, ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman beli kuota khusus untuk buat BDR, ya, atau pembelajaran jarak jauh, tapi teman-teman seneng game, ya, kebablasan main gamenya, terlena, nggak tahu waktunya, giliran dibutuhin untuk mengerjakan kegiatan pembelajaran, kuotanya habis. Yang repot siapa? Yang rugi siapa? Teman-teman sendiri. Untuk itu, manajemen dalam penggunaan kuota itu juga penting. Kemudian lagi nih, ketika teman-teman ada kendala, ada hambatan, teman-teman beranikan diri untuk bertanya, mencari solusi, ya. Bertanya, mencarikan solusi, teman-teman bisa manfaatkan semua hal yang digunakan dalam BDR. Contoh, kalau teman-teman tanya tentang tugasnya seperti apa, materi yang dimaksud ini seperti apa, manfaatkan itu, chat di Google Classroom, ya, didiskusikan di situ. Toh di situ juga ada toh, misalkan postingan kegiatan A, kasih komen di situ, tanya di situ, ya, biar nanti Bapak Ibu guru juga merespon atau mendampingi teman-teman dalam mengikuti kegiatan itu, ya. Nah, ketika itu dilaksanakan dengan baik, nanti nggak ada nih mengerjakan tugas tapi di luar konteks, nggak ada. Mengerjakan tugas tapi nggak tahu apa sih yang dikerjain, itu nggak ada, ya. Kalau teman-teman kurang paham, tanya, diskusikan, ya. Sering anak-anak mendiskusikannya itu malah tidak melalui forum diskusi di Google Classroom. Wah, ini bingung tentang ini, udah japri saja gurunya. Boleh sih seperti itu, bisa-bisa saja, ya. Namun alangkah lebih baik biar konsentrasinya semua terpusat dengan Google Class atau media yang dipakai, manfaatkan setting itu. Bapak Ibu guru nanti juga biar tidak bingung, karena Bapak Ibu guru ketika mendampingi itu juga ngadepinya itu pasti kan muridnya banyak tuh. Kalau seandainya oh ini yang di GC ada yang nanya, terus nanti oh ini ada yang chat, nah nanti pasti ada di antara mereka itu yang di nomor 2 kan, dalam artian tidak cepat responnya. Yang rugi siapa? Ya nanti kalian juga. Kenapa? Karena kan kalau waktunya habis, kalian tidak punya jawaban yang pas untuk mencari solusi dari kesulitan teman-teman, ya nanti pekerjaan atau kegiatan waktu itu tidak bisa selesai kan. Nah, untuk itu manfaatkan yang utama itu melalui Google Classroom-nya. Baru kalau seandainya di Google Classroom itu tidak ada respon, atau mungkin Bapak Ibu gurunya kok ditanyakan itu responnya masih kurang maksimal, hubungi secara BC atau mungkin japri, itu silahkan saja, sah-sah saja, ya. Berikutnya lagi tipsnya adalah kooperatif, bisa diajak kerjasama. Dalam artian gini, Bapak Ibu guru, wali kelas itu selalu memantau nantinya. Si A belum ikut mapel 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Nanti kalian akan dihubungi. Nah,
Kalau sudah dihubungi, sudah dikasih tahu kekurangannya, ya mbok ya, buruan diselesaikan. Sebelum diselesaikan, respon ketika Bapak Ibu guru atau wali kelas menghubungi kalian itu direspon dengan baik. Ketika ditanya, kamu belum mengerjakan, kamu belum mengumpulkan, ya jawab sesuai kondisi yang sebenarnya. Kalau belum, jawab belum. Kalau sudah, berikan bukti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas itu. Jangan diem aja. Kenapa? Karena kalau diem saja, secara otomatis Bapak Ibu guru dan wali kelas itu juga bingung. Ini anak sudah ikut atau belum? Di sistem tidak kelihatan. Sudah ikut apa belum ya? Karena jadi serba tidak pasti. Yang rugi siapa? Nantinya kalian sendiri. Ya. Kemudian tips berikutnya, Pak Catur sarankan setiap kali teman-teman ya diminta untuk mengumpulkan tugas, baik itu foto, tugas atau kegiatan apapun ya. Tugas atau kegiatan apapun, baik itu bentuknya foto, dokumen, video atau apapun lah itu bentuknya, sebisa mungkin dokumentasikan waktu kalian mengumpulkan tugas atau kegiatan itu. Maksudnya apa? Biar nanti ketika kamu merasa atau teman-teman merasa sudah mengumpulkan atau sudah mengerjakan, tapi kok ternyata masih ditagih, teman-teman punya bukti. Pak, Bu, ini saya sudah mengumpulkan. Ini buktinya. Ya. Buktinya bisa macam-macam. Bisa kalian misalkan kalau foto video itu kan berarti kalian punya soft copy-nya ya. Nanti kalau diminta lagi tinggal kirimkan. Ya, bisa juga kalian ketika upload itu di screenshot ya, proses uploadnya ya, itu bisa menjadi salah satu bukti juga ya, biar nantinya kalian mempunyai catatan yang jelas juga. Kemudian teman-teman juga harus tekan tombol turn in ya. Ingat itu kalau ngumpul tugas dan sejenisnya itu di Google Class ada tekan tombol turn in, tekan tombol itu. Seringnya anak-anak lupa ya, seringnya anak-anak lupa. Nah itu tolong lakukan, karena itu nanti akan berpengaruh dalam akun Bapak Ibu guru. Kalau ada tanda itu ditekan, nanti akan berpengaruh. Oh, ini anak sudah masuk, sudah membaca, sudah ngumpulin. Kalau nggak ditekan ya nanti itu akan berkumpul menjadi satu dalam istilahnya di tempat dimana anak-anak yang belum mengumpulkan atau belum jelas kondisi jawaban dari kegiatan-kegiatan yang ada ya, itu harus diingat terus ya. Kemudian juga ketika teman-teman sudah turn in segala macam ya, teman-teman juga perlu perhatikan ketika teman-teman mengumpul tugas di mana itu nanti berupa foto atau apapun bentuknya, di situ tidak ada kolom nama kelas. Sebisa mungkin berikan itu ya dalam chat. Contoh ngupload foto ya, ngupload foto atau ngupload video. Tapi teman-teman lupa ngasih nama kelas segala macam, kasihkanlah saja di chat ya. Tugas atas nama siapa, kelas berapa, itu bisa. Oke ya. Beda halnya dengan Google Form. Kalau di Google Form, yakin Bapak Ibu guru pasti sudah menyiapkan kolomnya ya, atau bagiannya. Nama, kelas itu sudah jelas. Kalau di selain Google Form, nah kadang itu lupa ya. Nah, ketika anak-anak tidak memberikan nama dan kelas, nanti Bapak Ibu guru akan kesulitan. Ini pekerjaannya siapa? Ya, apalagi kalau nanti Bapak Ibu guru nontonnya tidak melalui GC. Atau ketika GC-nya teman-teman itu namanya bukan nama asli. Sering kan? Ya, ada nama dari teman-teman di GC-nya itu namanya macam-macam, misalkan namanya Catur Suryo Nugroho, tapi di GC namanya diganti si ganteng, kan jadi bingung ini punyanya siapa, ya kan? Nah, sebisa mungkin akunnya kalau bisa ya namanya sebenarnya, tapi kalau sudah terlanjur ya, daripada nanti repot setting akun segala macam, cantumkan nama dan kelas setiap kali kalian atau teman-teman mengumpulkan tugas atau mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mendapatkan nilai. Nah, kalau sudah mengumpulkan nih, kemudian sudah diberikan nilai, teman-teman perlu cek feedback
ya. Ya, atau umpan balik berikut nilai dari Bapak Ibu guru. Setiap kali tugas, setiap kali kuis, ya, itu ada feedbacknya, ya. Entah itu bisa berupa nilai saja, atau mungkin Bapak Ibu guru kasih komentar di setiap karya-karya dari teman-teman. Nah, itu dicek. Kalau butuh balasan jadi bales, ya. Kemudian kalau di situ sudah diberikan nilai, ya dokumentasikan juga nilainya itu. Kenapa? Karena itu menjadi catatan perkembangan nilai teman-teman. Nilai-nilai yang ada dalam GC itu nanti akan digunakan untuk nilai rapot kalian. Untuk itu teman-teman harus peduli dengan nilainya. Jangan, nilaiku jelek terus nggak dicatat, nggak diapalin, ya. Nggak istilahnya kalau orang Jawa bilang nggak digubris. Ya, nah harus peduli dengan nilainya. Kalau perlu teman-teman buat sistem sendiri, ya bikin tabel gitu. Misalkan matematika, ulangan harian 1, 2, 3, tugas harian 1, 2, 3, teman-teman salin punya buku nilai sendiri. Ya, agar nantinya ketika teman-teman terima rapot atau teman-teman ditagih tugas-tugas segala macam, teman-teman punya bukti bahwa sudah mengumpulkan pakai tadi dokumentasi pengumpulan tugas. Bahwa kemarin sudah ada nilainya dari berkas nilai itu. Oke ya, kurang lebih itu ya tips-tips dari Pak Catur ya. Masih banyak hal yang bisa dikerjakan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah ini. Yang terpenting adalah teman-teman bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dari rumah. Karena dari informasi itu akan menjadi bekal teman-teman untuk mengikutinya ya. Pak Catur akhiri untuk sesi kali ini ya, tetap jaga kondisi diri kalian, tetap jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, tetap di rumah saja ya, tetap di rumah saja, gunakan masker, jaga diri kalian untuk menjaga orang-orang di sekitar kalian. Dadah, bye-bye.